يا عالم السر بنا لا تنتكس ذراعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. Allah Ta'ala, perhiasan orang fakir adalah merasa cukup. Ya, udah, gak usah minta-minta. Ya, tapi mohon maaf, soalnya saya mau dibalik surat nih. Mohon maaf ya, jadi takut nanti. Kalau ada kemarin sebuah rumah dia minta-minta, sekarang dibalik surat buat acara. Nah, mohon diakan dulu nih, takut jadi salah paham ya. Besok mau ada acara santunan yatim. Insya Allah, walaupun belum izin ke guru-guru, jadi saya mau duluan, soalnya masalah minta-minta nih ya. Besok kalau ada surat nebar dari Majelis Taklim buat acara kegiatan Islam, untuk kegiatan tersebut buat anak yatim, bukan buat ustadznya. Diminta itu tujuannya ngajak, biar nanti kalau guru-guru masuk surga, bapak-bapak juga masuk surga. Ya, ayo bareng-bareng, makanya ini bahasanya ngajak. Ayo yang pengen ikut serta dalam kegiatan santunan al yatim, kegiatan-kegiatan Islam, yang punya rezeki mangga ikut serta. Ayo kita gunain bareng-bareng untuk dakwah ya. Iya, dakwah untuk duitnya dari kita untuk kita oleh kita. Biar nggak salah paham ya. Nggak apa-apa, selalu maaf dulu ya. Nah itu ya. Yang pertama apa tadi? Rasa cukup adalah perhiasan daripada kefakiran. Tidak minta-minta itu adalah perhiasan dari kefakiran. Rawahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan bahwa kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqr. Bermula hadiah yang istimewa buat orang mukmin di alam dunia adalah kefakiran. Ini biar bahagia orang-orang yang fakir, yang merasa kurang baik. Itu hadiah dari Allah di alam dunia. Kalau merasa cukup, bergantungnya hanya kepada Allah, insya Allah itu menjadi sebuah kebahagiaan buat kita semua. Ingat prinsip kita, mohon maaf pakai nih buat kita ya. Mohon maaf saya bukan mengajarin ya, saya dari guru-guru ya. Pakai tuh kalimat tauhid yang biasa dipakai. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang wujud kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. La madluba illallah, tidak ada yang pantas diminta. Dipakai tempat bergantung, dipakai tempat bersandar di dalam persoalan hidup kita di alam dunia kecuali Allah. Itu tanamnya dalam hati itu. Ya, tanamnya dalam hati. Makanya mana la ilaha illallah itu dalemin, usahakan dalemin. Ini mohon maaf salah satu yang alhamdulillahirabbil alamin tidak sesukan sekarang sudah mulai penanaman dapat la ilaha illallah semakin banyak. Karena ketika tahlil dulu mah 33 naik 50, sekarang sudah 100, bahkan sekarang ada yang tahlil 500. Dan jamaahnya semangat terus. Mudah-mudahan ini salah satu tanda keberkahan orang-orang susukan semuanya ya, wasilah guru-guru semua yang ada di kita. Semoga dengan bacaan la ilaha illallah keyakinan kita kepada Allah semakin mantap, sehingga kita malu meminta kecuali kepada Allah. La matluba illallah. Makanya la ilaha illallah itu ada caranya ya. Zikir tadi kan ada caranya. Awas bapak-bapak semua gabungan, mohon maaf yang ngajarin, saya mana tapi pelajaran. Kamu berzikir tentang cicing wae. Illallah, illallah. Dia kan dia nanti istirahat ya. Illallah. Entong ya, al harakatu alamatul hayat ya. Harakat itu gerakan tanda hidup. Ketika seseorang berpikir kemudian menggerakkan kepalanya, tanda hatinya hidup. Punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan protes saya mikir. Ada yang mikir digerakin sengaja. Bahkan itu zikir bukan digerakin, bergerak dengan sendirinya. Allah. Dan nanti rasakan ketika Bapak semakin bergerak, semakin banyak
bahkan tubuh kita bergerak sehingga latifah yang masuk ke dalam tubuh. Insya Allah keimanan kita, keyakinan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya juga pengen nanti suku gabungan biar pada hadir ya, biar pada hadir nanti malam tanggal 17 Agustus. Cuma saya belum konfirmasi sama MUI Desa Sesukan, tapi alhamdulillah beliau ada di sini. Saya kayak izin di sini ya. Insya Allah nanti tasyakuran malam tanggal 17 Agustus sekalian ya, kita baca zikir bareng-bareng. Tujuannya tasyakuran tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan memperkuat iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada saat yang umur ya, ini khairal alamin. Udah amanatnya itu tuh ngobrol ya kan? Tidak meminta kecuali kepada Allah. Ada lagi satu lagi, la maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud, yang dituju kecuali Allah. Dalam hal apa? Dalam semua kebaikan tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Mau ngapain? Rasain suku gabungan pagi-pagi jam 4 udah bangun jalan tempat gerak. Ya kan? Wah, nggak takut ini, nggak takut itu. Saya ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, saya ingin apa? Ridho Allah. Mau ngapain? Ada acara begini, repot-repot ya, bikin panggung, bikin begini kayak kemarin tuh MUI itu ya. Kan repot itu bikin acara. Mau ngapain? Biar tenar? Bukan. Pingin dapat ridho Allah. Mau ngapain lagi semuanya? Puasa, sholat, sedekah, makanan begini. Kenapa banyak makanan subuh-subuh? Pingin disebut orang dermawan? Bukan. Saya ingin mendapatkan ridho Allah, wasilah menjalankan sunnah baginda Rasulullah, memuliakan orang-orang yang datang bertamu. Ya, harus dapat ridho Allah. Nges, niat hiji karena Allah, bergantung satu hanya kepada Allah, tujuan satu hanya kepada Allah. Jadi itu keyakinan kita ya. Satu, ibadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, ya kan? Bertujuan pun hanya kepada Allah, Allah, Allah. Nanti setelah baca zikirnya semakin banyak, hati kita akan terus berbunyi Allah, Allah, Allah. Kalau orang yang sudah terus berzikir kepada Allah, 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 berani menghina orang tersebut, bukan orang tersebutnya yang menjadi hina, tapi orang yang menghinanya akan menjadi hina. Karena dalam hatinya ada kalimat yang mulia, yakni la ilaha illallah. Insyaallah ya, mudah-mudahan waktunya kita bisa berkumpul kembali, kita menanamkan lafaz la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Usikum menasih Allah wa ta'ala ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.